Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga yang ada di sini Engkau panjangkan umurnya. Amin. Engkau berikan sehat lahir dan batin. Amin. Engkau berikan kesempatan ke Makkah Madinah sekeluarga. Amin. Menjawab salam saya, ya Allah, berikan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Tetap bahagia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan lupa nggak apa? Baik. Mana semangatmu? Di sini. Harus connect ya. Harus connect. Karena malam hari ini kita langsung tanya praktek. Kalau saya bertanya mana semangatmu, berarti ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Biasanya yang semangat itu bisa melepaskan stres. Ya, yang kurang semangat itu nanti ada banyak stres. Baik, langsung visual saja materi. Fokus saja materi. Kita tes fokus ya, tes fokus. Lihat kanan, lihat kiri, depan, belakang, lihat. Tebak nama Nabi. Siapa nama Nabi berikut? Isa. Enggak. Malam-malam kalau udah dimulai dengan kiri, nambah. Siapa nama Nabi? Benar, ada. Siapa nama Nabi? Yusuf. Siapa nama Nabi? Yunus. Berikutnya. Benar, Yahya. Kita mulai. Bapak dan Ibu, malam hari ini insya Allah kita akan mendapatkan 3 hal. Berapa? 3. Yang pertama, kita yakin bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang beruntung. Harusnya kalau nggak yakin, Anda tidak apa-apa. Harusnya nyatanya Anda bisa ada di sini bersama saudara dari seluruh Indonesia, makan enak, tidur nyenyak, alhamdulillah beruntung. Yang kedua, kita akan mendapatkan sebuah pola cara bagaimana kita menjadi pribadi yang terbaik, pribadi yang bermakna. Dan ini langsung bisa dilihat dari bagi. Yang terakhir, kita akan belajar bagaimana menjadi sosok yang punya aura positif, yang diamnya kita pun insya Allah orang yang ingin berbuat kemaksiatan itu malu. Itu ada caranya. Yuk kita mulai sih. Saya selalu mulai dengan berubah. Dunia semakin cepat berubah, ya tak mau berubah pasti digantikan. Lihat, semua pernah mengalami ini. Jadi yang kalau pernah memakai salah satu dari alat ini berarti sudah tua. Sudah senior, usianya di atas 45 tahun. Yang warna hijau ini pernah dipakai Roma Irama Elrohani. Semua berubah. Perubahan ini terjadi meskipun kita tidak mau berubah. Saya selalu bilang kepada sahabat saya, lihat televisi semua berubah. Televisi tempo dulu, kalau terjadi kerusakan, kita ngomong ayah kita, ayah televisinya goyang-goyang, pukul. Normal, gitu. Coba dulu itu sering kalau kita lagi nakal dipukul normal. Coba anak-anak sekarang dipukul tambah normal. Dulu kucing seperti ini, tidurnya tenang, nyaman. Coba ini, ya tenang kan? Baik, kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hadir di sini yang alumni Haji Mafiroh katanya.
alumni Haji Mafiro dari tahun sejak Mafiro ini sampai 2025. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum angkat tangan segera diundang menjadi alumni Haji. Sekarang yang alumni umur Mafiro, Masya Allah, alumni yang pengen jadi alumni. Saya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng kajian di Makkah. Amin. Kita mulai perjalanan hidup manusia. Kita lihat sini. Bismillah. Inilah perjalanan hidup kita dulu. Dari sejak balita, Masya Allah, lucu. Apapun yang dilakukan diterima. Di celana nggak ada yang marah. Nangis di datang. SD bahagia. Kemudian remaja. Oh, maksudnya. Nah, setelah itu SMA, lalu kuliah. Tuh, kita ada semua. Nah, bekerja. Dan sebagian besar yang ada di sini sudah di sini. Berarti sebentar lagi mati. Jadi kurangnya harus kita pahami. Kenapa malam hari ini saya hadir? Dan Ustaz tahu sebelum saya, Pak Haris datang, yang hanya banyak. Pak Haris terus datang. Perhatikan baik-baik. Pilihan hidup itu ada tiga. Ada berapa? Yang pertama tegang. Yang pertama apa? Yang kedua senang. Yang kedua apa? Dan yang terakhir tenang. Semua orang pasti merasakan ini. Pernah tegang, pernah senang, pernah tenang. Permasalahannya adalah mengapa Allah mengundang orang untuk hadir bersamanya lagi? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, bukan wahai jiwa yang senang. Karena senang itu relatif. Koruptor yang ketangkap itu senang. Ketika ketangkap, tegang. Ketika sudah dikeluarkan dari penjara, nah gitu. Begitu juga kita hari ini. Kita mulai di sini. Mungkin ada suara senang di belakang. Oke. Tegang, kita mulai di sini. Mengapa kita bisa tegang? Dan mengapa banyak orang hidupnya tegang? Ternyata teori jelas seperti ini. Kalau garam saya masukkan ke segelas air dan saya aduk, setiap gram garam saya masukkan ke segelas air dan saya aduk, pasti asin. Namun ketika garam ini saya lempar ke dalam obat dan saya aduk, tidak asin. Padahal sama-sama satu genggam garam. Yang membedakan bukan garamnya, bukan masalahnya. Yang membedakan adalah wadahnya. Airnya banyak. Jadi ketika Pak Ali hujan deras bawa gelas kosong, Pak Antonio ketika hujan deras membawa ember kosong, Pak Untung ketika hujan deras tidur. Jangan dilihat yang tidur ini seolah-olah tidak mendapatkan air. Kita lihat. Ketika hujan reda, maka Pak Ali hanya membawa segelas air karena wadahnya adalah gelas walaupun hujannya deras. Sedangkan Pak Antonio membawa seember air dengan bangga karena dia membawa ember kosong. Pak Untung dibangunkan oleh istrinya. Ya, ayah, bangun ayah, bangun. Sudah mau maghrib, ayah bangun. Percaya jangan tidur selasa, bangun ayah, bangun. Iya, ayah nggak nyari air. Pak Ali, Pak Anton dapat air. Bagaimana aku bisa tenang ayah yang dapat air? Tenang. Ibu nggak usah mikir air. Gimana nggak usah mikir? Ayah punya empat.
SMM. Karena itu hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana wadah kita harus besar. Bukan kerja kita yang harus keras. Wadahnya dulu. Bagaimana wadah yang besar? Kita lihat. Ini gambar gara kita besar pasak daripada yang besar. Ini beban daripada kemampuan. Terlalu banyak muatan. Atau seperti ini. Mengapa orang tegang? Tegang itu rumusnya P sama dengan F per A. P adalah pressure, F adalah force. Ini bahasa fisika. A adalah area. Jadi orang yang tegangannya tinggi, pressure-nya tinggi adalah orang terlalu banyak gaya dibanding dengan kemampuan. Gayanya terlalu banyak. Gajinya 15 juta, ngangsur rumahnya 10 juta, ngangsur mobilnya 6 juta. Nah, udah habis itu. Gayanya terlalu banyak. Nah, terus gimana dong? Agar senang. Senang itu adalah orang yang bisa melewati ketegangan. Itu pasti senang. Dikejar adik rabies itu tegang. Kemudian bisa lompat tinggi dan aman itu senang. Orang yang ujian itu tegang. Setelah selesai ujian itu menjadi senang. Setelah lulus jadi tenang. Nah, senang itu ternyata beda dengan tenang. Karena bahasan kita malam hari ini ke titik tenang, maka izinkan saya langsung mempraktekkan bagaimana kita bisa tenang. Kita lihat di sini. Ketika ada seorang bapak, ini adalah seorang bapak yang kebetulan dia harusnya diamnya di rumah, tidak perlu bawa tabung, tidak perlu membawa tabung ke masjid karena dia sakit, ada rusuk. Tapi kenapa si bapak ini kok sampai bawa tabung oksigen? Terus dia di shock pertama karena dia sudah melewati tegang dan senang. Dia tenang. Kita lihat lagi berikutnya. Dia memang cacat. Dia memang cacat. Ke masjid saja susah. Merangkak. Tapi dia sudah melewati tegang dan senang. Sedemikian luar biasa sosok ajaib ini ingin banget berjamaah di masjid. Jadi ciri-ciri maghrib ini sukses bagi bapak-bapak setelah pulang nanti ke rumah masing-masing jamaah di masjid. Jadi ini contoh mengapa dia bisa tenang di saat semestinya dia tegang. Ternyata ada rumusnya. Sebagian besar penyakit, sebagian besar sakit ternyata adalah karena stres. 85% sakit orang-orang yang di rumah sakit itu bukan karena faktor virus maupun bakteri, tapi karena stres. Mengapa orang bisa stres? Ternyata hasil penelitian kronis emosional stres mempengaruhi 85%. Bakteri, virus, gaya hidup itu kalau dikumpulin 15%. Saya akan bahas di sini. Kita lihat. Ibnu Sina pernah berkata, panik itu adalah separuh sakit. Jadi kalau orang sudah panik, itu sudah dapat sakit. Anxiety, asam lambung, takut, fobia, trauma, itu asal-asalnya adalah panik. Kemudian ketenangan adalah separuh obat dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Itu kata Avicenna, Ibnu Sina. Dari kalimat ini akhirnya kita belajar apa yang kita pelajari. Nih kita pelajari ya. Kalau ingin materi nanti saya kasihkan panitia. Tapi ada pembelajaran catatan beda antara materi dengan catatan beda. Sebagian besar stres ternyata disebabkan karena faktor sedih. Mohon maaf ya. Anda harus ingat baik-baik. Orang stres, orang tidak nyaman, itu hampir 90% faktornya adalah sedih. Kita masuk ke berikutnya. Mengapa orang itu sedih? Ternyata
Sedih, sebagian besar penyebabnya adalah kehilangan. Saya ulangi lagi. Stres sebagian besar diakibatkan sedih. Dan sedih karena faktor kehilangan. Oke, lanjut lagi. Dan ternyata kehilangan itu ternyata disebabkan oleh perasaan memiliki. Coba dipahami benar ya. Kenapa tukang parkir tidak pernah marah ketika apa yang di dadanya diambil sama yang punya? Karena dia tidak merasa memiliki. Mengapa ketika handphone ini saya ambil ada yang merasa hilang? Karena ada yang merasa memiliki. Mengapa ketika seorang ibu anaknya ada yang melamar, kemudian dia bisa melepaskan anaknya bersama laki-laki yang dia juga belum tentu kenal benar, karena dia sudah mulai melepaskan rasa memiliki. Nah, akhirnya kami menemukan rumus. Semakin banyak Anda merasa memiliki, maka Anda akan semakin tidak tenang. Karena semakin banyak Anda merasa memiliki, maka Anda punya peluang semakin banyak kehilangan. Sampai sini saya balik. Saya ulangi lagi dari awal. Saya terapis dan banyak orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Ketika saya tanya, Ibu, ketika lahir sudah punya kanker? Belum, Pak. Ibu, ketika lahir sudah punya tekanan darah tinggi? Belum, Pak. Ibu sudah dinyatakan diabetes ketika masih balita? Belum, Pak. Berarti apapun yang hadir saat ini adalah titipan. Saya balik. Jadi penyakit pun titipan, kenikmatan pun titipan, suami pun titipan, anak pun titipan, bahkan baju yang Anda pakai hari ini adalah titipan. Dan ketika nanti Anda meninggal, maka emas yang Anda pakai pasti dilepas karena bukan punya Anda. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa ini punyaku, perlu diingetin, bukan punyamu. Tapi sertifikat ini atas namaku, bukan punyamu. Engkau hanya punya hak guna pakai. Karena setelah meninggal pasti akan berganti nama. Kita akan coba bahas dari sisi ini. Kita mulai dari awal tadi. Stres sebagian besar diawali dari sedih. Sedih karena merasa kehilangan. Kehilangan karena merasa memiliki. Semakin banyak kita merasa memiliki, siap-siaplah semakin banyak akan merasa kehilangan. Makanya hari ini yang sibuk dengan rasa memiliki, bersiap-siaplah untuk sedih. Yuk kita bahas di sini. Agar menjadinya tidak tenang. Hidup itu ternyata berdasarkan penelitian 10% adalah heaven, 90% adalah respon. Karenanya malam hari ini kita akan belajar bagaimana merespon. Respon inilah yang akan menjadikan senang atau tegang. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kita lihat berikutnya. Inspirasi penuh ketenangan. Saya akan ceritakan tentang Akinan ini adalah seorang laki-laki. Sebelumnya jadi guru ngaji, sekaligus juga guru anak-anak. Ternyata karena uangnya kurang, dia sambil sebagai penggali ataupun penambang pasir. Akhirnya dia mendapatkan kecelakaan, tertimpa pasir, longsor, kakinya lumpuh. Meskipun kakinya lumpuh dan istrinya akhirnya juga minta cerai. Nah ini jadi dia tetap tenang. Bahkan dia tidak pernah mau jadi pengemis.
Dia tidak pernah meminta-minta. Dia hanya minta kepada tetangganya, tolong lubangi kamarku sehingga masuklah bambu dan aku akan memotongnya dan aku buat boboko atau bakul tempat nasi ini. Jadi ketenangan itu justru karena adanya masalah. Jadi orang yang tidak pernah punya masalah tidak pernah merasakan tenang. Coba. Akhirnya apa? Ketika saya bertemu dengan beliau, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama, justru ketika beliau dalam kondisi lumpuh inilah sholatnya bisa 5 waktu. Meskipun naik dan turun tempat tidurnya sedemikian capek dan susah. Bambunya sampai sangat-sangat licin karena seringnya digeser dengan kakinya. Dia tidak pernah meninggalkan sholat duha, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dan tugas hidupnya adalah menunggu waktu sholat. Akhirnya ini ternyata punya 3 rumus. Yang pertama adalah saya tidak boleh membebani orang lain. Yang kedua, saya harus punya manfaat yang banyak untuk orang lain. Yang ketiga, dunia ini sebenarnya sementara, akhirat selamanya. Karena apapun adalah titipan, maka saya siap untuk diambil kapanpun titipan itu, termasuk nyawa saya. Inilah yang membuat akhirnya 1 bulan khatam Al-Quran sekali. Artinya 1 hari 1 juz. Yang kedua, dia ternyata tidak membebani orang lain karena dia mengerjakan membuat nyaman, memudahkan orang lain, yaitu pada asar. Akhirnya membuka rumahnya lebar-lebar dan anak-anak kecil yang belum masuk SDIT atau MI diajar ngaji oleh akhirnya, walaupun dia mampunya adalah semampu dia, belum tersertifikasi. Mungkin dia hanya memberikan model urutan kayak kita dulu ketika kecil, alif fathah, alif kasrofi, alif domaku, alif ini dia. Inilah contoh sederhana. Akhirnya yang sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu, akhirnya memberikan sebuah pelajaran sederhana bagi saya dan Anda. Karena kita pasti mati dan orang setelah kita belum tentu mendoakan kita terus, dan kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi manusia yang belajar memiliki jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Karena hari ini ketika orang sakaratul maut dan dihantarkan di ruang ICU, gak boleh ditunggu, hanya mengandalkan diri sendiri. Karenanya ikhtiarnya semestinya kalau nanti masuk rumah sakit, pesan ke anak kita, jangan masukkan rumah sakit non muslim. Karena di situ bisa jadi banyak yang tidak nampak yang akan menggoda dan seterusnya. Kalau nampak sih jelas. Karenanya amanahkan kepada anak-anak kita. Lalu kita lanjut. Terus solusinya di mana? Solusinya ada di Quran surat Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi Allah itu ternyata kangen banget, sehingga bersegeralah kamu, bersegeralah kepada maghfirah, ampunan dari Tuhanmu, dan jangan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagian ulama memiliki sebuah kajian, Al-Quran itu kalau diperas ternyata muncul ada satu kata yang dinamakan takwa. Ini takwa. Ketika puasa, tahun takwa. Ini juga kita dan kemudian dijadikan
Quran surat Al-Imran 134, ini 134 dan 133, 134. Jadi di Quran Al-Imran 134 langsung saya ganti. Kenapa? Karena ini ternyata adalah dasar orang-orang siapapun yang mendapatkan masalah langsung lihat aja ini. Jadi hari ini malam hari ini yang sujudnya susah, yang rukuknya susah, yang jalannya susah, lihat keajaiban kalau kita mengikuti format ini. Kita lihat siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini dasar terapi yang malam ini akan kita praktekkan langsung, terapi jiwa. Fisik ikut-ikutan sehat kalau jiwanya sehat. Apa? Ternyata Allah memberikan rumus, dan rumus ini luar biasa, yaitu orang-orang yang menginfakkan, mewakafkan, bersedekah di saat dia lapar dan juga di saat dia sempit, dan mampu menahan amarah, mampu memaafkan manusia, dan Allah mencintai al-muslimin, orang-orang yang berbuat